Pelaksana tugas Bupati Langkat Haji Syah Afandin, Sarjana Hukum, ikut serta menanam bibit mangrove di Desa Pasarawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat pada Rabu 16 Februari 2022. Giat ini dilaksanakan oleh Batalion Infanteri 8 Marinir Harimau Putih Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat. Diketahui ribuan bibit mangrove ditanam untuk penghijauan dan mencegah terjadinya abrasi guna untuk menjaga habitat biota laut. Turut hadir Danyon 8 Marinir Letkol Marverik. Ia menjelaskan, giat ini dalam rangka hari ulang tahun ke-18 Brigade Infanteri 4 Marinir atau berdiri sendiri, meliputi jajaran Batalion Infanteri 7 Marinir yang berada di Lampung, Batalion Infanteri 8 Marinir Harimau Putih di Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat, Batalion Infanteri 9 Marinir di Lampung, dan Batalion Infanteri 10 Marinir yang berada di Batam. Di kesempatan itu, Farik juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemkab Langkat dan pihak terkait hingga terlaksananya giat tersebut. Kepada PLT Bupati Langkat, terima kasih dukungannya, begitu juga pihak lainnya, sebutnya. Ya, sementara itu, PLT Bupati Langkat Haji Syah Afandin juga mengucapkan terima kasih kepada Batalion 8 Marinir, sebab giat tersebut selain menjaga kelestarian alam dan ekosistem biota laut, juga dapat meningkatkan penghasilan para nelayan, sehingga nelayan dapat lebih sejahtera yang berujung pada pencapaian visi misi menjadikan Langkat maju dan sejahtera. Kelestarian mangrove dapat menjaga biota laut. Biota laut yang berkembang biak secara baik meningkatkan penghasilan nelayan, sebutnya. Nah, PLT Bupati juga bangga ketika melihat anak-anak siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama diundang dalam acara tersebut untuk ikut menanam bibit mangrove. Saya sangat bangga dan berterima kasih karena Marinir telah mengikut sertakan anak-anak kita untuk ikut menanam mangrove. Karena dengan cara ini, mereka sebagai generasi penerus dapat memahami dan peduli soal pentingnya kelestarian hutan mangrove ini, ungkap Syah Afandin. Di acara tersebut juga dilaksanakan pembagian 100 paket sembako kepada masyarakat sekitar berisikan 1 kg gula pasir, 1 liter minyak goreng, 1 bungkus bubuk teh, 1 botol sabun mandi, dan 1 botol sabun cuci piring. Pada kesempatan itu juga Syah Afandin sangat antusias berdiskusi dengan anak-anak SD dan SMP yang berhadir tentang pentingnya kelestarian hutan mangrove. Kemudian, di akhir acara, PLT Bupati memberikan tali asi kepada lebih kurang 100 orang siswa SD dan SMP sebesar Rp20.000 per orang, dan kepada seluruh guru yang hadir berjumlah 5 orang ditambah kepala sekolah 1 orang sebesar masing-masing Rp100.000. Nah, setelah kegiatan penanaman pohon mangrove, PLT Bupati Langkat menemui puluhan pengunjuk rasa masyarakat Desa Kuta Gajah, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat yang bermalam di halaman gedung DPRD Langkat. Hal ini dilakukan masyarakat disebabkan belum adanya kesepakatan dari tuntutan ganti rugi atas lahan mereka yang kebanjiran akibat pembangunan bendungan PT Tong Energi. Melihat itu, pelaksana tugas atau PLT Bupati Langkat Haji Syah Afandin menemui warga tersebut untuk mendengarkan keluhannya. Ya, Syah Afandin menyampaikan Pemkab Langkat akan segera mencoba melakukan mediasi antara masyarakat yang dirugikan dengan pihak PT Tong Energi. Dari mediasi itu, kata Syah Afandin, diharapkan menemui titik terang dari penyelesaian masyarakat yang tengah bergulir. Secepatnya kita akan bantu untuk mediasi. Semoga segera ditemukan penyelesaian secara baik dan bijaksana. Keluhan dari masyarakat akan kita sampaikan kepada pihak PT Tong Energi. Mudah-mudahan tercapai solusi yang win-win solution bagi kedua belah pihak. Sampainya kepada warga yang sempat 1 malam tidur di depan gedung DPRD Langkat itu. Sementara itu, perwakilan warga Meidi kemarin menyampaikan bahwa orasinya dilakukan akibat lahan mereka yang kebanjiran disebabkan dampak dari pembangunan bendungan PT Tong Energi belum mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Warga menuntut ganti rugi yang layak senilai belasan juta per 400 meter persegi. Namun, tuntutan itu belum dipenuhi oleh PT Tong Energi, sehingga masalah belum selesai hingga saat ini. Di akhir pertemuan, PLT Bupati Langkat meminta agar warga kembali ke rumah masing-masing, jalani aktivitas seperti biasa. Hal ini akan segera kita mediasi secepatnya. Lalu,
Warga kemudian kembali tenang dan berterima kasih atas atensi PLT Bupati Langkat yang mau menemui mereka langsung di sela-sela kesibukan yang padat. Serta menerima saran dan arahan dari beliau, warga berjanji akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Pada kesempatan itu, PLT Bupati Langkat juga mengucapkan apresiasi dan tentunya terima kasih kepada DPRD Kabupaten Langkat selaku legislatif wakil rakyat yang sebelumnya sudah melakukan mediasi antara warga dan PT Tong Energy. Saya di sini selaku eksekutif bersinergi dengan legislatif, menerima dan mendengar keluhan dan aspirasi pengunjuk rasa karena mereka adalah rakyat kita juga. Inilah yang namanya kolaborasi dan sinergi antara legislatif dan eksekutif demi kepentingan rakyat di negeri Langkat bertuah, ungkap Afandin mengakhiri pertemuannya. Lalu kemudian, terakhir, PLT Bupati Langkat Syah Afandin Esa menerima audensi PT Daun Agro di kantor Bupati Langkat. Rombongan audensi dipimpin Dirut PT Daun Agro M. Jadi Nainggolan didampingi manajer Eko Setiawan Nasution, serta bersama konsultannya dari Fakultas Pertanian UISU. Audensi ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan Pemkab Langkat di bidang pertanian khusus jagung dan padi. Ya, disampaikan Jadi Nainggolan, Daun Agro bergerak pada bidang pertanian khususnya tanaman jagung dan padi. Daun Agro juga berperan sebagai penjamin dan penyambung kredit usaha rakyat atau KUR pertanian. Realisasi pinjaman KUR tersebut tidak semuanya pencairannya dikucurkan dalam bentuk uang. Sebagian direalisasikan dalam bentuk barang sesuai yang dibutuhkan para petani. Tujuannya agar pengalokasian pinjaman KUR lebih tepat guna. Mendengar itu, Syah Afandin langsung menyetujuinya. Bahkan pihaknya meminta PT Daun Agro segera menyiapkan kelengkapan berkasnya sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalin MOU atau kerjasama dalam waktu 1 minggu. Dukungan itu diberikan kata Syah Afandin sebab sejalan dengan visi misi Langkat, yaitu dalam upaya mensejahterakan dan memakmurkan warga Langkat. Program ini baik sekali mendukung para petani. Jika petani maju, Langkat ini pasti sejahtera. Jadi sebagai pemerintah kita harus mendukungnya, tandasnya.